Nah itu makin kecil, tentu sederhana cara berpikirnya. Tapi seiring dengan perkembangan usia, perkembangan otaknya juga semakin baik, fungsi-fungsi neurodevelopmentalnya juga semakin berfungsi dengan baik, maka tentu tingkat berpikirnya juga semakin sulit ya. Jadi berkaitan dengan bagaimana kita memotivasi anak sih untuk tidak takut salah berpikir, tidak takut mengungkapkan pendapat, tidak malu gitu ya. Nah itu yang berkaitan dengan malas. Halo kawan muda, kembali lagi di Glam Talk. Kali ini bersama saya Paramita Bermawi. Dan seperti biasa kalau di Glam Talk saya tidak akan sendirian, karena pasti ditemani dengan narasumber yang luar biasa sekali. Karena hari ini spesial sekali, kita akan membicarakan mengenai bagaimana cara memahami proses berpikir seorang anak. Karena saya belum punya anak ceritanya, jadi di sini saya mendatangkan salah satu pakar ya, dimana kita juga bisa men-trigger bagaimanakah cara berpikir seorang anak, supaya kita sebagai orang tua juga tahu begitu ya. Sudah hadir bersama saya di sini Ibu Yuliana Yeni Haryanto. Halo Ibu. Halo. Tadi sudah sempat saya sedikit singgung-singgung terkait dengan cara berpikir anak. Ada yang bilang tuh cara berpikir anak itu kan beda-beda, kemudian juga unik. Nah, biasanya itu ada yang cenderung anak-anak kecil mungkin lebih berpikir yang lebih simple, tidak sekompleks orang-orang dewasa. Biasanya dia bilang orang-orang dewasa tuh, aduh anak kecil tuh males mikir gitu ya, makanya pikirannya simple gitu. Apakah pikiran yang sederhana itu bisa dikatakan pikiran yang malas berpikir begitu Bu? Oke, berpikir itu sebenarnya juga tergantung usia. Jadi semakin anak itu makin kecil, tentu sederhana cara berpikirnya. Tapi seiring dengan perkembangan usia, perkembangan otaknya juga semakin baik, fungsi-fungsi neurodevelopmentalnya juga semakin berfungsi dengan baik, maka tentu tingkat berpikirnya juga semakin sulit ya, seperti itu. Nah, jadi perlu dibedakan antara kemampuan berpikir dan malas berpikir. Oke, berarti ada perbedaannya ya antara malas berpikir dan juga kemampuan berpikirnya. Nah, kalau menurut Ibu bagaimana hal itu bisa terjadi? Apakah itu karena faktor usia kah atau faktor keluarga kah atau bagaimana? Kalau malas berpikir, menurut saya itu perlu dicek ya. Apa pengalaman yang melatar belakangi seseorang itu menjadi malas berpikir? Karena bisa jadi ada beberapa faktor, misalnya mungkin dia merasa tidak mampu mengungkapkan ataupun mungkin memahami sesuatu, tapi kadang anak kan nggak mau bilang kan, gengsi juga ya anak gitu kan. Atau mungkin karena dia itu juga kurang percaya diri gitu kan, karena tidak ada mungkin pengakuan ya dari pendapatnya atau mungkin hasil belajarnya. Jadi dia meragukan ini apa nih, sudah bisa belum ya? Udah benar belum ya cara berpikirnya kan gitu ya. Nah itu jadi berkaitan dengan bagaimana kita memotivasi anak sih untuk tidak takut salah berpikir, tidak takut mengungkapkan pendapat, tidak malu gitu ya. Nah itu yang berkaitan dengan malas, artinya motivasi ya, bagaimana kita memotivasi. Nah kalau berkaitan dengan ketidakmampuan, nah itu juga dilatar belakangi oleh banyak faktor. Salah satunya yang kita akan bahas nanti itu bagaimana sih proses otak itu berpikir. Ada 8 sistem ya dalam neurodevelopmental kita. Lalu juga selain itu banyak faktor lain yang mempengaruhi kerjanya sistem itu, yang kadang kita nggak sadari ternyata itu memberikan dampak yang negatif. Oh baik, mungkin hanya sekedar kayak misalnya anak meminta ini begini betul atau tidak, terus orang tua langsung jatuhkan mental dan lain sebagainya, begitu ya Bu ya. Nah, kita kembali lagi ke malas berpikir begitu. Apakah selalu diasosiasikan dengan bodoh begitu malas berpikir itu? Atau sebenarnya malas berpikir itu ya itu adalah pikiran anak kecil yang simpel dibandingkan dengan orang dewasa? Oke. Ya sebenarnya kita perlu bijaksana ya sebelum melabel seseorang itu dengan apalagi kata-kata yang lumayan ya. Bodoh itu kan langsung di hati itu gimana kan gitu ya, apalagi anak-anak kan aduh aku kok gitu kan, apalagi anak-anak memorinya lebih kuat ya. Betul, jadi itu kan nancep di benaknya, aku ini bodoh kan, itu kan meragukan dirinya juga. Nah karena sebenarnya berpikir seseorang itu sangat kompleks kan.
kita nggak tahu apa yang ada yang salah dalam sistemnya tadi, atau memang ada yang dia nggak ngerti kan gitu. Betul. Nah, jadi perlu ditelusuri dulu kenapa kok dia sulit ya untuk berpikir itu. Baik. Apakah akhirnya sulit berpikir dan lain sebagainya itu apakah nantinya bisa diatasi, Bu? Ya, di sini kan konteks pembahasan kita berpikir dalam rangka pembelajaran. Jadi diupayakan, ada sih upaya-upaya untuk bisa menstimulasi atau mengatasi atau mengelola apa saja yang perlu ditolong ya dari seseorang anak, khususnya yang kesulitan untuk berpikir dan itu mempengaruhi dia dalam proses belajarnya. Betul. Baik, kita akan lanjutkan lagi begitu. Ini lebih terkait kita lebih mendalami tentang proses berpikir seorang anak. Tadi Ibu Yulena sudah menjelaskan bagaimana proses berpikir seorang anak memang berbeda-beda ya antara anak satu dan juga anak lainnya. Tapi kalau kita bahas lagi begitu, Bu, bagaimana sih proses berpikir itu bisa akhirnya berlangsung begitu pada seorang anak kecil begitu? Pada umumnya sih baik anak kecil maupun sampai orang dewasa, proses berpikir itu secara sederhana itu seperti kerjanya prosesor komputer ya. Jadi mungkin saya ada sedikit gambar. Nah, yang gampangannya gini, input, proses, dan output gitu ya. Nah ini ya simpelnya seperti ini. Tapi pada kenyataannya di dalam prosesnya itu tidak sesimpel ini. Jadi banyak sekali saraf ya atau sinaps yang terlibat di sana. Menurut Dr. Mel Levine dari buku ini ya, jadi saya membahasnya dari buku ini, Mind at a Time. Beliau mengatakan bahwa dalam otak manusia itu ada 30 triliun sinaps, bayangin banyak sekali. Dan itu wiring ya, jadi kayak kabel-kabel gitu kan. Nah, bisa koneksi satu antara lainnya, betul. Kalau sampai nggak connect ya, beberapa aja udah kacau gitu prosesnya, kayak gitu. Oke, baik. Nah, ini kan tadi ada proses input, kemudian ada proses dan juga ada output. Mungkin boleh sedikit dijelaskan gitu, Bu, kalau input itu seperti apa, prosesnya seperti apa, dan outputnya seperti apa? Ya, bagian input itu gampangnya gini, adalah sesuatu yang kita berikan kepada anak. Bisa berupa informasi, bisa berupa pengajaran, pengetahuan, ya, ilmu, pengalaman, ya, atau mungkin hal-hal value, nilai-nilai kehidupan, dan semuanya yang bisa anak-anak pelajari. Karena anak-anak itu kan mereka perlu menyerap ya semua informasi di dunia sekitarnya. Mulai dari keluarga dulu, kemudian di sekolah, dan juga di masyarakat. Itu input. Kalau proses tadi yang dilakukan oleh otak kita. Lalu kalau output itu ya buah pikir, hasil belajar, pendapat, kreasi, ya, karya-karya seperti itu. Tapi kalau kita lihat ya, Bu, dari hasil cara berpikir tiap anak, tiap orang begitu ya, itu kan selalu berbeda-beda. Kenapa bisa seperti itu, Bu? Yang berbeda ini hasilnya? Iya, outputnya. Karena begini, setiap orang itu membawa memori ya, artinya kenangan atau mungkin juga simpanan informasi yang tentu berbeda. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, secara fisik pun otak setiap orang kan mungkin juga berbeda. Lalu kemudian keberfungsian dari 8 sistem neurodevelopmental juga bisa berbeda. Nah, itu yang mempengaruhi juga bagaimana seseorang itu dengan input yang sama, itu hasilnya itu bisa berbeda. Nah, itu. Jadi nanti menarik ya. Contoh, misalnya gini, seorang anak yang dibesarkan di dalam keluarga yang bapak ibunya gemar membaca. Ya. Nah, itu kan berarti lingkungannya pasti kita bayangin banyak buku-buku, betul. Terus orang tuanya pasti suka cerita, ini buku bagus, nih kamu baca ini. Begitu waktu free time-nya orang tuanya lebih banyak membaca buku, cerita gitu ya. Jadi secara nggak sengaja dari kecil kan anak distimulan ya untuk dia bisa suka membaca, terus kemudian berpendapat begitu. Nah, beda lagi kalau misalnya di satu keluarga itu orang tuanya itu nggak ada, sibuk kerja semuanya. Dia ada di rumah dengan pembantu misalnya atau babysitter. Nah,
itu kan dia nggak distimulasi apa-apa. Iya. Ya kan? Ya satu-satunya apa? TV mungkin ya, atau gadget gitu kan. Nah bayangkan yang berkembang itu apa? Jadi pasti kecepatan dia menyerap informasi, mengolah informasi, dan menghasilkan buah pikir itu beda antara keluarga yang anaknya tadi distimulasi dengan banyak baca dengan yang tidak gitu kan. Oh baik, berarti semua ini tidak hanya dari peran orang luar saja ya Bu ya, tapi peran orang tua itu memang sangat kental ya di sini ya. Betul. Baik, jadi untuk Anda mungkin kawan merdeka yang jadwal kerjanya, kemudian masih punya anak-anak yang usianya mungkin masih usia di atas 3 tahunan ke atas ya mungkin ya Ibu ya. Atau mungkin di bawah itu pun juga kita juga harus tetap menstimulasi dengan betul. Hal-hal yang apa ya istilahnya kayak kalau misalnya mau gemar membaca begitu ya. Baik, tadi kita juga sudah sempat membahas perihal sedikit tentang sistem otak begitu Bu Yuliana. Nah, apa saja sih sistem otak yang terlibat dalam proses seseorang untuk akhirnya berpikir begitu? Kalau tadi kan memang kita sudah menjelaskan sedikit tentang hal itu gitu. Bisa jelaskan lagi? Baik, menurut Dr. Mel Levin itu kira-kira saya gambarkan seperti ini ya. Ada 8 sistem yang ada dalam neurodevelopmental seorang manusia. Jadi itu ada attention control system, lalu ada memory system, ada language system, ada spatial ordering system, lalu ada sequential ordering system, ada motor system, ada higher thinking system, dan ada social thinking system. Nah, itu kan dari masing-masing sistem otak ini tadi itu kan pasti setiap orang itu punya salah satu yang unggul begitu. Supaya tahu untuk tahu begitu, oh, ini unggul di sini, ini unggul di sini, apakah ada tesnya atau bagaimana, atau lihat dari kebiasaan atau bagaimana? Kalau untuk ngetes, saya kurang tahu ya di Indonesia ini apa bisa ya. Kalau di Amerika itu kan perawatan pemindaian otak kan sudah canggih. Jadi mereka itu bisa dengan mudah mengamati kira-kira bagian otak mana yang kurang bagus gitu kan, fungsinya. Nah lalu biasanya mereka juga ditolong lewat konseling ataupun mungkin ke psikolog gitu ya, untuk mereka diajak bicara. Nah dari proses pembicaraan itu biasanya profesional atau dokter ini bisa mengenali kira-kira ada gangguan di mana. Gitu. Contoh misalnya ya, ada anak yang suka ngelamun gitu kan ya, dipanggil-panggil di kelas itu dia lagi kemana-mana gitu kan, pikirannya kemana-mana, daydreaming gitu kan ya. Oh dia lagi mikirin mainannya di rumah, terus sekarang lagi mikirin imajinasinya pergi kemana gitu kan ya. Nah gurunya ngomong apa kan dia nggak perhatikan, terus panggil, nak, katanya kaget dia. Nah itu satu tanda ada gangguan di attention control system. Berarti dari hal-hal kecil seperti itu ya, gitu. Atau mungkin ada lagi yang suka lupaan, gitu ya, naruh barang di mana lupa, terus kemudian bawa apa lupa, ada yang ketinggalan selalu. Nah itu ya. Nah itu juga gangguan di situ. Di attention control system. Nah, itu uniknya ya. Betul. Tapi apakah itu kan salah satu kelemahan mungkin bisa dibilang ya Bu ya. Itu apakah bisa dilatih kah atau bagaimana? Ya hopefully bisa dengan catatan ya, harus tekun ya. Sebenarnya kalau otak seorang anak itu kan dan juga otak orang dewasa pun kan sifatnya plastis, dia bisa meregenerasi dan juga memperkuat ya. Nah kalau bagaimana informasi itu didapat dan itu kan kondisi dari sistem sarafnya bagus, itu mestinya bisa memungkinkan dia itu untuk dihidupkan kembali kalau betul itu lupa. Karena seharusnya semua bisa kalau terbiasa ya Bu ya. Ya, seperti itu. Baiklah kalau begitu, kalau Merdeka nanti kita akan lanjut lagi di episode selanjutnya, karena kali ini kita akan hanya akan membahas perihal
proses berpikir seorang anak bersama dengan Ibu Yuliana Yeni Haryanto, founder of Robo Kids, Galut Certified Coach, dan juga counselor LK3. Dan yang pasti kalau Merdeka, kalau misalnya Anda mungkin mau bertanya-tanya atau sedikit ada, Bu ini seperti ini, mungkin bisa menghubungi Bu Yeni lama, apakah harus ke office Robo Kids atau bagaimana? Boleh lewat Instagram kami ya. Ada program-program juga yang stimulate anak-anak itu untuk berpikir secara aktif di Robo Kids _id ya. Lalu juga di Yuliana Yeni Haryanto. Oke, baik. Untuk Anda kawan Merdeka mungkin ingin bertanya-tanya atau mau kepo apa ini Robo Kids begitu ya, langsung saja kepoin Instagramnya di @irobokids_id atau di @yuliana_yeni_haryanto. Jadi Anda nanti mungkin bisa berkomunikasi dengan Ibu Yuliana di sana. Baik, terima kasih Ibu Yuliana atas waktunya, dan yang pasti kawan Merdeka jangan lupa untuk saksikan terus Glam Talk cuma di 106,7 Merdeka FM. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.